KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dengan NIM 09105801230009, Prodi Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Syam Hermansyah SPDI MPD. Kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu pengantar pendidikan anti korupsi. Baik, yang pertama adalah pendahuluan korupsi. Pada tahun 1996, Presiden James Wolfenson saat itu menyampaikan pidato pembukaannya pada pertemuan tahunan Grup Bank Dunia, di mana dia mengakui korupsi itu secara signifikan mengganggu tujuan Grup Bank Dunia, dan di mana dia menggambarkan korupsi sebagai kanker yang menimbulkan banyak kerugian pada orang-orang di dunia. Pidato Wolfenson menyoroti titik balik dalam studi dan perhatian tentang korupsi. Adapun definisi korupsi, yang pertama, The Conquest Oxford Dictionary untuk definisi korupsi akan menemukan arti pembusukan, kemerosotan moral, penggunaan praktik korupsi, suap, dan lain-lain. Penyimpangan, sejumlah kecil definisi ringkas dan didasarkan pada Waterbury 1973, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh publik untuk tujuan pribadi. Yang kedua, definisi sebelumnya dan sering dikutip olehnya 1967 memiliki konsep utama yang sama tetapi jauh lebih rinci, yaitu korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas formal dari peran publik karena pribadi mengenai dekat keluarga, klik pribadi, uang atau keuntungan status, atau melanggar aturan-aturan yang melarang pelaksanaan jenis-jenis tertentu mengenai pribadi yang berpengaruh. Yang ketiga, secara fundamental, berbeda ditawarkan oleh Alam 1989 mengatakan, korupsi dapat didefinisikan sebagai 1. Pengorbanan kepentingan prinsip untuk kepentingan agen atau pelanggaran norma-norma yang mengatur perilaku agen. Adapun tipe-tipe korupsi, yang pertama, korupsi hitam, menunjukkan bahwa tindakan tertentu adalah salah satunya konsensus mayoritas dari elit dan pendapat massa akan mengutuk dan ingin melihat dihukum atas prinsip dasar. Yang kedua, korupsi abu-abu, menunjukkan bahwa beberapa elemen, biasanya elit, mungkin ingin melihat tindakan dihukum, yang lain tidak, dan mayoritas mungkin ambigu. Yang ketiga, korupsi putih, menandakan bahwa mayoritas dari kedua elit tersebut dan opini massa mungkin tidak akan mendukung dengan penuh semangat upaya untuk menghukum bentuk korupsi yang mereka anggap sebagai lumayan. Adapun jenis-jenis korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bribery, atau biasa dikenal dengan suap, yaitu keuntungan moneter atau keuntungan lain, hadiah, perjalanan, pelatihan, diskon, dan lain-lain yang diperoleh pejabat karena pelanggaran tugas. Tujuan suap ini bermacam-macam. Suap diberikan untuk mempercepat proses tertentu, speed money, serta untuk mendapatkan informasi, layanan, dan lain-lain yang tidak akan tersedia jika tidak, atau untuk menghindari konsekuensi dari suatu tindakan, misalnya memiliki lisensi Anda diambil. Yang kedua, misuse of official position atau penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan resmi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menggunakan sumber daya publik, menyalahgunakan kepercayaan, dan lain-lain. Menurut memorandum penjelasan untuk Undang-Undang Anti Korupsi, penggunaan jabatan pejabat secara koruptif mensyaratkan bahwa pejabat tersebut kompeten untuk melakukan tindakan tertentu, tetapi mereka mengabaikan untuk melakukan tugasnya, melampaui kompetensinya, atau menggunakan dengan melanggar. Yang ketiga, conflict of interest atau konflik kepentingan. Benturan kepentingan adalah ketidaksesuaian antara tugas pejabat dan kepentingan pribadi, di mana kepentingan pribadi dapat mempengaruhi pelaksana tugas OECD. Seorang pejabat atau orang yang dekat dengan pejabat memiliki kepentingan pribadi atas suatu keputusan atau tindakan yang harus mereka lakukan sendiri atau yang dapat mereka pengaruhi. Yang keempat adalah vote buying atau pembelian suara. Jual beli suara menjadi masalah terutama selama pemilihan ketika para kandidat berjanji untuk membalas budi, memberikan hadiah, dan lain-lain kepada mereka yang memilih mereka. Jual beli suara tidak boleh disamakan dengan pemberian barang gratis, balon, kotak korek api, dan lain-lain selama kampanye pemilihan di mana pemilih tidak diwajibkan untuk memilih calon secara langsung. Yang kelima, influence pedding
atau menjajakan pengaruh. Menjajakan pengaruh adalah salah satu bentuk suap di mana penerimanya belum tentu pejabat. Yang penting adalah posisi sosial atau profesional. Meskipun penerima manfaat tidak dapat membuat keputusan, dia dapat menggunakan posisinya untuk mempengaruhi pembuat keputusan. Yang keenam adalah nepotis. Nepotisme berarti lebih memilih kerabat dekat dan mertua misalnya saat mempekerjakan. Ini juga termasuk kasus di mana seseorang mendapat pekerjaan bukan karena keahliannya tetapi berdasarkan afiliasi partainya. Di sini kecilnya pemerintah daerah bisa menjadi masalah sulit mencari pekerjaan bagi orang-orang yang tidak berhubungan satu sama lain. Yang ketujuh adalah trading in know-how and insider information. Perdagangan pengetahuan. Perdagangan pengetahuan harus dianggap sebagai situasi di mana seorang pejabat menjual informasi yang diperolehnya secara profesional. Situasi seperti itu dapat muncul ketika seorang pejabat karena jabatannya memiliki informasi yang wajib dia berikan secara cuma-cuma, misalnya konsultasi, tetapi dia menjual informasi tersebut dengan biaya tambahan. Dalam kasus luar biasa sesi pelatihan tertentu, kuliah akademik, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah illegal financing of political parties. Dukungan keuangan untuk partai politik oleh individu atau perusahaan yang pada gilirannya mendapatkan keputusan politik yang menguntungkan. Misalnya, amandemen undang-undang untuk memfasilitasi bisnis pendukung, menghindari persyaratan untuk mengidentifikasi individu tertentu di belakang donor. Yang kesembilan adalah revolving door effect. Seorang pejabat yang telah melakukan pengawasan atas perusahaan swasta mulai bekerja di perusahaan tersebut setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Misalnya, situasi di mana seseorang pejabat lalai mengeluarkan perintah kepada perusahaan swasta sebagai imbalan mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang ke-10 adalah stakeholder atau perebutan negara. Menurut survei Bank Dunia, perebutan negara merupakan karakteristik dari beberapa negara bekas Blok Timur. Fenomena ini melibatkan pembentukan undang-undang dengan syarat tertentu, termasuk suap untuk legislator yang memungkinkan aset negara dialihkan kepada sekelompok kecil pembuat keputusan tertentu dalam kondisi yang tidak menguntungkan negara. Yang terakhir yaitu pengukuran korupsi. Kita sekarang harus beralih ke ukuran korupsi karena tanpa dasar kita tidak dapat membuat perbandingan yang tepat. Untuk memasukkan ini ke dalam konteks, Peter Lilley menulis sebelumnya tentang pencucian uang dalam berbagai bentuknya, mencatat bahwa hanya satu bentuk perdagangan obat-obatan terlarang yang diperkirakan memiliki omset 400 miliar per tahun, dan omset ini lebih besar dari gabungan industri minyak. Dia melanjutkan mengatakan bahwa seluruh proses pencucian yang diperlukan untuk membersihkan uang yang timbul dari narkoba, prostitusi, dan korupsi secara umum mencapai 1,5 triliun yang mengejutkan, dan itu adalah sekitar 5% dari produk domestik bruto dunia. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya, pengantar pendidikan anti korupsi. Semoga apa yang kalian dapat bisa bermanfaat terutama bagi saya sendiri.